Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada informasi ini terkait dengan JJ Gabriel ya. Sempat juga ini diinformasikan oleh Fabrizio Romano di beberapa hari kemarin. Dan sempat juga pembahasannya gua angkat di channel ini. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Laurie Whitwell, di mana ya menurut gue ini ada seperti biasa informasi-informasi yang unik ya tentang JJ Gabriel ini. Lalu juga mungkin ada kaitannya nanti dibahas ya Ruben Amorim kan yang disebutkan tidak atau ada narasi yang mengatakan ya dia tidak berani atau belum berani atau seperti apa situasinya terkait dengan pemain dari akademi ya. JJ Gabriel ini sudah berlatih dengan tim utama atau skuad utama Ruben Amorim. Dan ya dia ini juga dilihat memiliki kontrol yang terbatas dan juga bagus ya dengan kedua kakinya. Kapten Bruno Fernandes pun juga menyambutnya di skuad utama Manchester United. Dan ya dia intinya dekat lah ya Bruno Fernandes ini dengan JJ Gabriel. Ada fungsi memang dari seorang kapten untuk merangkul anggota skuadnya, tentu saja dengan karakter yang berbeda-beda. Dan JJ Gabriel merupakan pemain yang masih sangat muda sekali. Lalu disebutkan oleh Laurie Whitwell di artikelnya bahwa bagaimana JJ Gabriel ini juga dilihat sebagai pemain terbaik di UK, di negara saat ini, yang lahir di tahun 2010 dan sudah dibanding-bandingkan bahkan dengan Phil Foden dari Manchester City dan juga dari Inggris ya, dengan bagaimana teknik-teknik bermain sepak bolanya. Gabriel sendiri ini berkembang ya, sangat dekat dengan masa dari Neymar. Dan juga mengamati bagaimana Neymar ini berkembang, lalu juga breakthrough di tim nasional Brazil dan juga di sepak bola Brazil. Di Carrington, JJ Gabriel seperti diinformasikan tadi ya, ini memang sudah mulai berlatih. Dan walaupun situasi fisiknya ini masih belum jadi, katakanlah seperti itu. Sempat ada di bulan Oktober 2024 dia mengalami dislokasi bahu di menit ke-7 di Flood League Cup ketika itu menghadapi Blackburn Rovers. Dan setelah diperbaiki, dia bermain sepanjang pertandingan dan bisa mencetak hat-trick. Cederanya sendiri selanjutnya membutuhkan operasi dan membuat dia ini absen 5,5 bulan. Dan akhirnya bahkan berpengaruh ke debutnya dia untuk tim U18 ya, terdelay. Di awal musim panas, JJ Gabriel dan juga keluarganya diinformasikan oleh Manchester United bahwa ya mereka ini berencana untuk pindah dan berterima kasih kepada setiap ataupun juga tim ya, manajemen, kepada apa yang telah mereka lakukan kepada JJ Gabriel. Tetangga dari Manchester United, Manchester City, ini disebutkan juga sangat serius menginginkan JJ Gabriel. Dan juga ada beberapa klub top Eropa yang men-track atau mengamati JJ Gabriel. Namun demikian, Manchester United berhasil ya mengatur sebuah emergency meeting di bulan Juni. Ini sehari setelah JJ Gabriel kembali dari masa liburan dan berhasil untuk mengubah keinginannya ya, pandangannya. Matt Hargreaves, direktur negosiasi dari Manchester United, membuat intervensi yang sangat penting. Dan juga Jason Wilcox, Director of Football, ini mempresentasikan rencana-rencana dan juga tujuan dari klub. Dan ini yang akhirnya merubah ya rencana dari JJ Gabriel yang tadinya bersama dengan keluarganya ini sebenarnya sudah ingin keluar dari Manchester United. Nah, saat ini JJ Gabriel
berkompetisi bersama dengan tim muda Manchester United dengan performa serta kontribusi yang bagus ya dari sisi pemain penyerang, artinya kontribusi berupa gol ini cukup banyak. Salah satunya ketika Manchester United atau tim muda Manchester United ini menang 7-0 menghadapi tim muda Liverpool, di mana JJ Gabriel mencetak gol cukup banyak di pertandingan tersebut. Nah, gue singgung di video sebelumnya ya, bagaimana intinya gue katakan kalau dia siap turunkan, tapi ketika belum jangan dulu, karena pemain muda perkembangannya adalah yang utama. Nah, tapi perkembangan ini juga berarti memberikan menit bermain yang banyak, dan memberi menit bermain yang banyak itu tidak berarti harus di tim utama ya kan. Tadi disebutkan bahwa dia sudah mulai latihan dengan tim utama Manchester United. Jadi ini merupakan sebuah breakthrough ataupun juga sebuah langkah terobosan yang luar biasa. Bagaimana pemain muda di bawah 20 tahun bahkan ya, di bawah 18 tahun sudah bisa berlatih bersama dengan tim utama Manchester United. Selanjutnya ini tentang persaingan. Kalau memang dia dinilai bisa bersaing, ya dia memiliki kesempatan. Tapi jika belum, bukan berarti kesempatan itu tertutup. Penting juga menurut gue bagaimana sistem permainan, filosofi squad ya, terutama tim utama ini, untuk bisa juga dipahami oleh pemain muda JJ Gabriel ini. Kalau gue lihat dari beberapa cuplikan rekaman ya, tim muda Manchester United, dia termasuk pemain yang memiliki teknis bagus. Cuman seperti layaknya tim muda, bagaimana sisi individu ini masih terlalu sangat menonjol. Dan kalau kita lihat bagaimana tim utama Manchester United ini kan diharapkan oleh semua pihak ya, termasuk juga oleh Ruben Amorim, untuk bisa bermain secara kolektif, secara bersama-sama. Tapi bukan berarti tanpa aksi-aksi individu, katakanlah seperti itu. Tentu saja, tapi jangan lupa bahwa memang permainan ini bagaimanapun juga harus dibangun secara kolektif. Dan JJ Gabriel menurut gue justru disitulah harus memperhatikan ya, dan juga harus bisa dikembangkan. Musim lalu ada hingar-bingar Chido Obi. Lalu Chido Obi diberikan kesempatan tampil di tim utama Manchester United, dan menurut gue, dan kita bisa lihat juga ya, kita saksikan bagaimana dia, gue tidak ingin mengambil kata kesulitan, tapi bagaimana dia memang masih membutuhkan waktu lagi untuk berkembang. Dia masih belum matang untuk tampil bahkan sebagai pemain muda bersama dengan tim utama. Karena memang ada jenjang, ada gap yang tidak sedikit antara tim muda dan juga tim utama Manchester United. Saat ini, tadi gue singgung di awal ya, ada narasi yang menyebutkan bahwa Ruben Amorim ini tidak berani menurunkan tim akademi. Sekarang kalau kita lihat, siapa tim akademi Manchester United yang punya proyeksi ketika diturunkan bisa menambah kualitas? Karena bukan hanya berani diturunkan, oke dia dimainkan saja mau apapun penampilannya, kan tidak seperti itu menurut gue. Ya dong, harus bisa memberikan nilai tambah ke dalam skuad yang bermain di atas lapangan. Dan saat ini ya kalau melihat pemain akademi yang berasal dari akademi, misalnya kayak Kobbie Mainoo, dia mengalami kesulitan untuk bisa menyesuaikan dengan sistem permainan yang Ruben Amorim. Dan pemain-pemain muda lainnya pun juga banyak ya, yang musim lalu utamanya diberikan ini kan belum bisa memberikan kontribusi seperti yang diinginkan. Tapi tidak semuanya, misalnya Eden Heaven, dia bisa beradaptasi dengan baik. Tyler Frederickson juga lumayan. Tapi banyak juga talenta-talenta muda yang menurut gue memang butuh waktu penyesuaian dulu. Dan ini penting, karena ketika mereka diberikan kesempatan, lalu mereka tidak bisa tampil dengan bagus ya, kita tahu bagaimana buasnya, bagaimana kejamnya media-media Inggris. Dan pemain muda, ya ini bukan situasi yang ideal ya kan. Jadi itu juga merupakan faktor yang harus diperhatikan. Balik lagi kepada JJ Gabriel, Matt Hargreaves dan juga Jason Wilcox dikabarkan berhasil meyakinkan akhirnya dia untuk merubah pikiran. Tapi tentu saja dengan intinya mereka melakukan ini dengan memaparkan sebuah rencana perkembangan terhadap sang pemain. Tinggal bagaimana ini bisa dilakukan dengan konsekuen. Artinya seperti apa yang direncanakan.
perkiraan gue, mungkin bukan musim ini. Mungkin musim selanjutnya kita akan bisa melihat penampilan dari JJ Gabriel perlahan tapi pasti ada di tim utama Manchester United. Kenapa? Bukan musim ini. Musim ini gue nilai masih merupakan musim konsolidasi. Masih merupakan musim proses bukan hanya dari skuad Manchester United tapi juga klub secara keseluruhan. Dan ini penting bagi pemain muda untuk bisa mendapatkan support secara lebih komprehensif. Bukan hanya terkait dengan taktik, strategi di atas lapangan, posisi di mana di formasi apa, enggak. Tapi juga situasi-situasi di luar lapangan yang menurut gue juga jauh lebih memiliki peran ya di perkembangan dari sang pemain. Karena pada intinya ketika dia bermain di Manchester United secara teknis, secara potensi sudah ditangkap memiliki potensi yang besar. Kemungkinan perkembangan juga yang pesat. Kedepannya seperti itu. Tapi ya kita juga punya banyak contoh pemain-pemain muda yang berasal dari akademi Manchester United justru meredup karena situasi di luar lapangan. Sehingga ini juga penting, dan untuk mensupport ini dari manajemen memiliki peranan juga yang sangat penting sekali. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.